Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam yang gulita itu seolah menelan seluruh cahaya di desa Kedung Jati. Hanya rembulan sabit yang sesekali mengintip di balik awan mendung seakan enggan menjadi saksi bisu. Tiba-tiba, jeritan pilu nan melengking memecah keheningan, menggema dari kediaman Bapak Harsono, seorang calon anggota DPR yang dikenal akan ambisinya yang membara. Warga yang tersentak dari lelapnya bergegas menuju sumber suara. Jantung mereka berdebar tak karuan. Pintu kamar Bapak Harsono didobrak paksa. Pemandangan di dalamnya sontak membuat lutut lemas. Tubuh Bapak Harsono terkapar mengenaskan di lantai. Matanya membelalak kaku, seolah melihat teror paling mengerikan. Kulitnya gosong di beberapa bagian. Dan di sekelilingnya berserakan lembaran uang 100 ribuan yang hangus setengah. Bercampur aduk dengan gumpalan tanah kuburan yang lembab dan carikan kain putih yang lusuh. Sebuah aroma amis dan hangit menyengat hidung, menciptakan sensasi mual yang tak tertahankan. Pagi hari setelah kejadian nahas itu, suasana desa Kedung Jati masih diselimuti ketegangan. Obrolan bisik-bisik dan tatapan curiga mendominasi setiap sudut. Di tengah kegelisahan itu, beberapa warga secara tidak sengaja menemukan kejanggalan di sepanjang jalan desa yang biasanya sepi. Terlipat rapi di antara kerikil dan debu, tergeletak lembaran uang 100 ribuan. Jumlahnya tak sedikit, tersebar di beberapa titik. Sebagian warga mengerutkan kening, merasa aneh dengan penemuan tak lazim ini. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan-raguan. Bapak Sutrisno, seorang petani Parubaya yang lugu, menjadi salah satu yang menemukan uang itu. "Aduh, rezeki nomplok, Bu," serunya pada istrinya yang sedang menyapu halaman. Dengan hati-hati, ia memungut lembaran uang itu. Saat lipatan uang dibuka, seketika senyum di wajahnya memudar. Di dalam lipatan itu terselip sejumput tanah kuburan yang hitam pekat dan secari kain putih kecil berbau apak. "Astagfirullah," desisnya, bulu kuduknya merinding. Tanpa pikir panjang, ia membuang uang itu ke selokan. Namun, tidak semua warga bersikap demikian. Bu Lastri, seorang janda yang hidup pas-pasan, melihat uang terlipat di dekat pos ronda. Matanya berbinar. Lumayan buat belanja besok, pikirnya. Ia tak peduli dengan firasat aneh yang membayangi. Dengan tergesa, ia mengambil uang itu dan menyembunyikannya di balik kebaya. Beberapa pemuda desa yang gemar berjudi, seperti Rian dan Budi, juga menemukan uang serupa. "Jangan-jangan ini uang pesugihan," celetuk Budi nyengir. Rian hanya tertawa, menganggapnya lelucon. Mereka menyimpan uang itu dengan harapan bisa membawa keberuntungan di meja judi nanti malam. Beberapa hari berselang, keanehan mulai menyelimuti warga yang mengambil uang lipatan misterius itu. Bu Lastri tiba-tiba merasakan demam tinggi. Tubuhnya panas membara, namun ia menggigil hebat. Matanya seringkali kosong, menatap hampa ke dinding rumah. Malam harinya ia mulai mengigau, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Suaranya parau dan menakutkan. "Lepaskan, jangan sentuh aku!" teriaknya tiba-tiba membuat anak-anaknya ketakutan. Tidak hanya demam, teror yang lebih mengerikan datang menyapa. Suara ketukan misterius tiba-tiba terdengar di atap rumah Rian setiap tengah malam. Tok, tok, tok. Iramanya lambat, berat, seolah jari-jari panjang sedang mengetuk genting. Bau anyir seperti darah segar tiba-tiba memenuhi seisi rumah, menusuk hidung. Ketika Rian mencoba mencari sumber suara,
Ia hanya melihat bayangan besar dengan kuku panjang merayap cepat di dinding kamarnya yang temaram. Jantungnya berpacu kencang, nyalinya menciut. Ia hanya bisa meringkuk di balik selimut, berdoa dalam hati. Kesialan itu berpuncak pada kematian pertama yang menggegarkan desa. Pemuda bernama Budi yang sempat menyimpan uang lipatan itu ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya terbelalak lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sesaat sebelum ajal menjemput. Tangannya masih menggenggam erat lembaran uang 100 ribuan yang terlipat itu. Kuku-kukunya memutih karena cengkraman maut. Warga yang menyaksikan pemandangan itu sontak bergidik. Pasti karena uang itu, bisik seorang ibu, tatapan matanya penuh kengerian. Kematian Budi tidak menghentikan rentetan teror. Justru, kengerian itu semakin menjadi-jadi, meluas seperti wabah. Korban berikutnya adalah Bapak Tarno, seorang duda yang tinggal sendiri. Tengah malam buta, ia tiba-tiba terbangun oleh suara gemuruh pelan di atas atap rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengintip dari balik jendela dan pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Sesosok makhluk besar hitam legam dengan mata merah menyala bagai bara api terlihat jelas merayap di atap rumahnya. Kuku-kukunya yang panjang dan tajam terdengar mengikis genting. "Ah!" Jeritan Bapak Tarno menggema di keheningan malam, memecah kesunyian. Suara itu begitu mengerikan, penuh keputusasaan dan ketakutan yang mendalam. Warga sekitar yang mendengar jeritan itu segera berdatangan, namun terlambat. Keesokan paginya, Bapak Tarno ditemukan tewas di dalam rumahnya, dengan posisi tubuh yang aneh dan wajah yang memucat pasi. Tidak ada luka fisik yang jelas, namun aura kematian dan kengerian menyelimuti ruang itu. Ketakutan warga desa Kedung Jati mencapai puncaknya. Gosip-gosip mulai menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut di setiap warung kopi dan pos ronda. Pasti ada orang yang menebar uang setan, desis Bu Sarti pada tetangganya. Itu tumbal untuk sesuatu yang besar, timpal Bu Siti dengan mata melotot. Desa yang dulunya tentram kini berubah menjadi sarang ketakutan. Setiap malam tak ada yang berani keluar rumah. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal dan doa-doa dilafalkan dengan khusyuk, berharap dilindungi dari malapetaka yang tak kasat mata ini. Di tengah kengerian yang mencekam, bisikan-bisikan mulai mengarah pada satu nama, Bapak Harsono. Iya, calon anggota DPR yang baru saja tewas mengenaskan itu. Terungkap dari beberapa penuturan warga tua bahwa Bapak Harsono jauh sebelum pencalonannya seringkali bertandang ke tempat-tempat keramat yang terkenal angker. Ia juga sering terlihat bergaul akrab dengan seorang dukun sakti dari desa seberang yang terkenal dengan praktik-praktik ilmu hitamnya. Aku pernah melihat Pak Harsono membawa sesajen ke goa di kaki bukit sana, ujar Mbah Samin, seorang sesepuh desa yang pendengarannya masih tajam, pada sekelompok warga yang berkumpul di balai desa. Tidak hanya itu, aku juga sering melihatnya diam-diam menemui Ki Jagat, dukun hitam itu, pada malam-malam tertentu. Bisikan orang tua semakin santer terdengar. Aku sudah menduga, kata Mbah Siti, seorang wanita tua dengan rambut memutih, pada anaknya. Pak Harsono itu ambisinya sudah melampaui batas. Ia pasti menebar uang iblis untuk menukar nyawa demi jabatannya. Kata-kata itu menusuk tajam, seolah kebenaran yang pahit. Semakin banyak korban yang jatuh, semakin kuat pula kecurigaan warga terhadap Bapak Harsono. Misteri uang lipatan dan rentetan kematian mendadak itu seolah menemukan benang merahnya. Ada kekuatan gelap di balik semua ini, dan Bapak Harsono diduga kuat menjadi dalang dari semua malapetaka yang menimpa desa mereka. Tidak semua keluarga yang menjadi korban pasrah pada keadaan. Keluarga Bapak Ruslan, yang putranya sempat sakit parah setelah mengambil uang lipatan itu, namun berhasil diselamatkan,
memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan sisa keberanian yang ada, Bapak Ruslan membawa uang lipatan yang masih ia simpan itu ke kediaman Kiai Hasan, seorang pemuka agama yang dihormati di desa itu. "Kiai, tolonglah kami," pinta Bapak Ruslan. Suaranya bergetar menahan ketakutan. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa putranya, serta rentetan kematian yang melanda desa. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama. Sorot matanya tajam, namun meneduhkan. Ia mengamati uang lipatan itu, mengendus aroma aneh yang melekat padanya. "Ini bukan sembarang uang," gumam Kiai Hasan. "Ada energi jahat yang mengikatnya." Sang Kiai kemudian meminta seluruh anggota keluarga Bapak Ruslan untuk ikut serta dalam doa bersama. Mereka duduk bersimpuh, melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba, saat doa sedang berlangsung dengan intens, terdengar suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan suara yang aneh dan mengerikan, seolah ada makhluk tak kasat mata yang sedang terbakar hidup-hidup. Bau hangus yang tadinya samar-samar, kini tiba-tiba menguat, memenuhi ruangan. Semua orang terperanjat, namun Kiai Hasan tetap teguh memimpin doa. Ia terus melafalkan ayat-ayat suci. Ajaib. Uang lipatan 100 ribuan yang tergeletak di hadapan mereka, tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman, lalu perlahan-lahan lenyap menjadi abu. Keluarga Bapak Ruslan terkesima. Sejak saat itu, keluarga itu pun selamat dari kutukan. Meski masih menyisakan trauma mendalam, mereka tahu bahwa kekuatan doa telah melindungi mereka dari cengkraman iblis. Keesokan harinya, kabar yang lebih mengejutkan lagi menyebar ke seluruh pelosok desa. Bapak Harsono, calon anggota DPR yang diduga kuat menjadi pelaku penebar uang iblis, ditemukan tewas mengenaskan di kamar pribadinya. Tubuhnya gosong di beberapa bagian, lidahnya terjulur keluar dengan aneh, dan di sekitarnya tersebar lembaran uang 100 ribuan yang hangus dan bercampur dengan gumpalan tanah kuburan yang lembab. Pemandangan itu mirip sekali dengan saat ia ditemukan pertama kali. Tidak ada yang meragukan lagi. Warga percaya bahwa iblis yang selama ini ia ajak bersekutu demi ambisinya, akhirnya menagih nyawanya sendiri. Jeritan mengerikan yang terdengar malam itu, suara jeritan panjang saat doa bersama berlangsung, semua itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan kegelapan itu akhirnya berbalik menyerang tuannya. Desa Kedung Jati kembali diselimuti ketenangan. Namun luka dan kengerian dari peristiwa ini akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Menjadi pelajaran pahit tentang harga sebuah ambisi yang terlalu jauh bersekutu dengan kegelapan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.